Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah rabbana alamin. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa al kiram. Syukurillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian Al-Jazariyah kepada bait halaman 13 ya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Kita baca baitnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu بل لم يجاود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Perhatikan betul bait-bait ini karena bait ini berada di tengah-tengah pembahasan tentang hukum tajwid. Kemudian musannif merelaksasi ya, mengintermeso kayak gitu dengan bait tentang apa sesungguhnya makna tajwid. Sekali lagi ini memberikan pemahaman kepada kita tentang apa sesungguhnya makna tujuan daripada tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Wal akhdhu, dan adapun mengamalkan, menterapkan. Wal akhdhu, dan adapun menterapkan, mengamalkan bit tajwidi, dengan tajwid, itu hatmun, adalah wajib, lazimun, itu hatmun lazimun, hatmun wajib, lazimun yang tetap. Jadi kewajiban yang sudah tetap. Man lam yujawwid, man barang siapa, lam yujawwid, yang tidak mentajwidkan,
menerapkan tajwid Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an itu azimu, maka orang itu berdosa. Azimu, orang itu berdosa. Ada notnya di atas, fa innahu la yasihhu, artinya tidak sah, tidak benar membaca Al-Qur'annya. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Li'annahu, karena sesungguhnya bihi dengan tajwid, bihi dengan tajwid artinya dengan bacaan yang benar, dengan kalimat yang benar. Al-ilahu, Allah, anzala, menurunkan Al-Quran. Li'annahu, karena sesungguhnya bihi dengan tajwid, siapa Allahu, Allah, al-ilahu, Allah, Tuhan Allah, anzala, menurunkan Al-Quran. Wa hakadha minhu ilayna wasala. Wa hakadha, dan demikian pula, wa hakadha, dan demikian pula dengan tajwid, ya, minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha, dan demikian pula, boleh di note di situ, demikian pula Al-Quran itu dengan tajwid, minhu, dari al-ilah, dari Allah, ilaina, kepada kita semuanya, wasala, sampai. Yakni bermaksud musannif, innal akhda ay al-amal, inna, sesungguhnya al-akhda, mengamalkan, ay al-amala, yakni mengamalkan, bit tajwidi, dengan tajwid, itu wajibun lazimun, kewajiban yang tetap, wajib yang mesti, wajib yang tetap. Likulli qari'in, bagi setiap pembaca Al-Quran. Jadi kalau mau baca Quran, tidak boleh tidak, harus, wajibul kudu, kira-kira begitulah, ya, harus menggunakan tajwid. Tidak bisa kemudian kita membaca Al-Quran tidak memakai tajwid. Apa konsekuensinya? Falidzalika, maka oleh karena itu, man, barang siapa, lam yura'i, man lam yura'i, barang siapa yang tidak menjaga, yang tidak menjaga, yang tidak memperhatikan qawaidat tajwid, kepada kaidah-kaidah tajwid. Barang siapa yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah tajwid, aturan-aturan tajwid, fi qiraatihil Qur'an, dalam bacaan Al-Qur'annya, fi qiraatil Qur'an, dalam bacaan Al-Qur'annya, bi an yaqra'ahu, dengan jalan membaca, qira'atan, bacaan, takhullu, yang bisa mencederai, yang bisa merusak, takhullu, yang bisa merusak atau mencederai, bil makna, kepada makna, au bil i'rabi, atau kepada i'rab.
Ada orang yang baca Al-Quran tidak menjaga tajwid. Dia membaca dengan bacaan yang bacaan itu dapat merusak dari sisi makna maupun dari sisi i'rab. Apa konsekuensinya? Fahuwa asin athimun. Fahuwa, maka orang itu asin, durhaka, athimun, berdosa. Jadi baca Quran malah jadi dosa, bukan jadi pahala. Baca Quran niatnya baik malah menjadi durhaka. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan Al-Quran, tidak menjaga Al-Quran dengan bacaan yang benar, yaitu dengan tidak menerapkan tajwid di dalamnya. Tentunya saja sering ada bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya belajar Quran, masih dalam proses belajar, kemudian saya ingin membaca Al-Quran, sudah dapat dipastikan pasti banyak salahnya, ya, sudah dapat dipastikan pasti banyak salahnya. Maka bagi orang yang sedang belajar Al-Quran, bagi orang yang sedang belajar Al-Quran, itu mendapatkan keringanan dalam ketika dia membaca hanya kenapa? Karena dia dalam keadaan sedang dalam keadaan proses belajar. Ya, yang berdosa itu orang yang satu, dia sudah paham, dia sudah mengerti terhadap hukum-hukum tajwid, tapi dia tidak menerapkannya dalam setiap membaca Al-Quran. Ya, dia tahu dari mana makhraj huruf-huruf hijaiyah, dia tahu bagaimana hukum-hukum gunnah, dia tahu bagaimana hukum-hukum mad, dia tahu bagaimana mawadhi'ul wukuf, dia tahu dari mana ibtida, tapi dia mengabaikan itu semuanya. Dia tidak memperhatikan. Maka dengan tidak memperhatikan orang itu kepada tajwid, padahal dia paham kepada itu, dia tahu, maka orang itu ketika membaca Al-Quran jatuh kepada hukum orang yang asin wa asim. Ya, asin wa asim. Orang itu berdurhaka, asimun, dan berdosa. Ya. Nah, yang kedua, ada orang yang memang tidak mau belajar. Salahnya karena tidak mau belajar. Tidak mau belajar, tidak ada keinginan belajar, tapi dia seolah-olah seperti orang yang bisa membaca Al-Quran. Ini juga berdosa, ya, karena dia tidak pernah belajar. Jadi nudorakate, yang tahu ilmu tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, orang yang tidak mau mengetahui ilmu, tetapi sokan dia seperti orang berilmu, itu doraka. Tapi yang tadi, orang yang sedang belajar tetapi dia tetap tadarus, walaupun dipastikan, dimungkinkan orang itu banyak kesalahan dalam bacaannya. Maka kalau istilah ayah, ya, kalau analog ayah itu begini: orang yang sedang belajar Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran yang sudah dipastikan banyak salahnya, maka orang itu seperti orang yang sedang belajar nyupiran, ya, sedang belajar nyupiran. Ketika dia belajar nyupir, di mobilnya itu pasti ada tanda-tanda, bahkan tulisannya gede, latihan di belakang, di kiri latihan, di depan latihan, pakai pelang di luhur mobilnya latihan. Ya, satu saat si mobil ini
nubruk bujur mobil polisi, beleduk nabrak mobil polisi. Ketika polisi itu turun, maka dipastikan orang itu mau ditilang, mau dihukum. Kenapa? Karena polisi tahu orang ini sedang belajar. Oh, berlatihan. Menjaga latihan mobil, nabrak mobil Kapolda. Begitu turun Kapolda, ada tulisannya latihan mau ditakjil. Maka analog itu kemudian ayat mengatakan orang yang sedang belajar Al-Quran, kemudian Allah panggil, ya, maut. Begitu dicek ke malaikat ngaji Quran, benar itu ya. Tetapi ternyata orang itu masih dalam keadaan proses sedang belajar Al-Quran, mau disiksa ku Allah, ya. Mau disiksa ku malaikat. Kenapa? Tahu ini sedang belajar. Oleh karena itu, di dalam hati kita jangan pernah padam sedikit pun niat untuk belajar Al-Quran. Orang untuk diajar masa sekolah salah nggak gitu, ya. Jadi hati-hati nih orang yang udah bisa banyak yang saya kadang-kadang prihatin orang menyepelekan kepada Al-Quran. Allahu Akbar. Dia kata Quran teh jika bahasa orang Arab gitu, ansih, hanya seperti bahasa orang Arab, seperti syair-syair, seperti bait-bait yang dibuat dalam qasidah, seperti bait-bait yang dibuat dalam nasyid-nasyid. Jauh berbeda. Al-Quran itu kalamullah al-munazzal. Sudah, definisinya adalah kalam Allah yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan kata-kata manusia. Walaupun kalimatnya dikatakan manusia, tetapi hati ini kalamullah. Ya, saya berikan peringatan yang sekeras-kerasnya kepada siapapun orang yang sering mengungkapkan bacaan Quran tetapi diremeh-temehkan, disepelekan. Hati-hati. Ya, khususnya kepada santri-santri Al-Falah, murid-murid ayah, saya menyampaikan amanat ayah. Dulu juga pernah saya sampaikan. Kata ayah, omat lamun ayah mubalik alumni Al-Falah, pernah ngaji di Al-Falah, dikerasakan ku Allah teh sok ditangkap nyarita aku batur jadi mubalik. Maka ayah berpesan, sekali lagi ini pesan ayah, kalau ketika memasuki bacaan Al-Quran maka hati-hati. Bahkan ayah sering mengatakan kade ulah heureuy make ayat Quran. Jangan bercanda dengan kalimat Al-Quran. Kalau bikin bercanda, bikin candaan yang lain. Jangan mengambil candaan dari ayat-ayat Al-Quran. Sering menasihatkan begitu. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, maka baca dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, semampu kita benar membaca Al-Quran. Ya, kilang bara, cina bahasa Sunda kilang bara teh apa tuh? Aya Sunda aya kilang bara, aya peupeurieun. Bahasa Indonesia apa ris? Kilang bara teh? Naon deui? SHJ teh apa kilang bara? Ya, tuh baca-baca pakai suara yang bagus, nggak benar-benar bacanya itu, ya. Sudah suaranya jelek, bacaannya butut, itu meriwul. Minimal bacanya benar. Misalkan saja ketika dia menjelaskan tentang Isra Mi'raj, maka ketika membaca surah Al-Isra ayat 1, baca dengan benar. Suaranya nggak bagus, lempang aja terang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu udah bacaan. Ya, ulang awara itu firman Allah dalam Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tuh.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tebu mana panjang, mana pondok, mana gunna, mana bukan gunna, ya, mana huruf yang berqalqalah, mana yang tidak, mana yang mufakhamah, mana yang mustafilah, mana yang intibaq, mana yang ismat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Minimal bacaan Qur'annya betul. Satu sisi saya salut yang guru-guru di Bang Lillah dari Libanon. Begitu masuk bacaan Quran, maka dia betul-betul menjaga bacaan. Ya, walaupun bacaannya komo, namun bacaannya dengan suara yang bagus, hebat. Ya, ayat mubalik seperti Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, maka surah Al-Us. Benar kata Mustami dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hebat banget. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Oh, balik itu begini nurutan. Mustami begini nurutan begitu dia. Jadi ketika masuk wilayah Quran, hati-hati jangan ada anggapannya. Karena ini ada keprihatinan. Saya nggak tahu bagaimana pemahamannya. Begitu baca Quran itu seolah orang. Disangka baca Quran itu jika makalah-makalah orang Arab gitu. Walaupun bahasa Arab ya, tapi ini adalah bahasa yang berbeda dari bahasa yang lain. Yang mengkalamkannya, yang berfirmannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apalagi qori, ya, niat ngaji malah jadi dosa tuh, lagi itu kan. Ya, makanya kalau dalam slogan ada bawel, kadeh bacana, bawel, ya, menghindari diri daripada berdosa. Adapun khilaf, adapun kesalahan yang tidak disengaja, maka itu adalah sesuatu yang memang dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Ali tadi haja, mun dihaja katanya, dihaja itu kan salah satunya bukan sebuah kesengajaan. Orang yang sudah paham kepada ilmu, tetapi dia tidak menerapkan ilmu itu sama dengan dia sengaja membaca Quran dengan salah. Ya. Nah, mengapa berdosa orang yang tidak menerapkan tajwid kepada Al-Quran? Lianna Allah Ta'ala, lianna karena sesungguhnya Allah Ta'ala anzala menurunkan Allah Ta'ala fil Qur'ani kepada Al-Quran, fil Qur'ani dalam Al-Quran, al-amra perintah bit tajwidi untuk bertajwid, ya, untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Haitsu qala, di mana Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Ada perintah dalam Al-Quran untuk apa? Untuk bertajwid, untuk benar dalam membaca Al-Quran. Apa firman Allah? Warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah, ya, baca dengan tartil Al-Quran, tartila dengan sebenar-benarnya bacaan, tartil dengan sebenar bacaan. Rattil ay jawidil Quran, tartila ay tajwida. Sing hade maca Quran anu sa hade-hadena gitu. Wa qala Aliun karramallahu wajhahu, wa qala berkata Aliun karramallahu wajhahu, Imam Ali karramallahu wajhahu, at-tartilu, adapun yang dimaksud dengan tartil huwa adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, membaikkan, membenarkan setiap huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui setiap waqaf. Lakin fihi, lakin akan tetapi fihi, dalam hal itu, atau lakin fihi, hanya saja dalam hal itu, maksudnya dalam maqalah Imam Ali, ya,
Anna ma'rifatal wuquf, sesungguhnya mengetahui wakaf laisat minal wajibati, bukan dari bahagian yang wajib, bukan dari bahagian perkara-perkara yang wajib. Liqaulin nadhimi, sebagaimana ucapan nazim pengarang kitab ini, walaysa fil qur'ani min waqfin wajab, walaysa, dan tidak ada fil qur'ani, dalam Al-Quran, min waqfin, dari waqaf wajab yang wajib. Tidak ada waqaf yang harus menterinya dosa, enggak ada, ya. Karena waqaf itu berhenti itu juga tergantung potensi orang itu dalam membaca. Nafasnya panjang pondok, itu bisa dipaksakan dari nafas panjang pondok, ya, tidak bisa dipaksakan. Orang yang panjang nafas mungkin bisa sampai kepada mawadhi'ul wuquf. Orang yang nafasnya pas-pasan, ya cari saja waqaf yang aman. Asalnya sampai kepada waqaf yang qabih saja, jangan waqaf yang jelek. Misalnya saja dalam kalimat innallaha faqirun wa nahnu aghniya, dalam kata faqir itu qabih, waqaf jelek. Innallaha faqir, sesungguhnya Allah adalah faqir, ya, harusnya wa nahnu aghniya usratu maqam. Ayat itu menceritakan tentang bagaimana perkataan orang-orang kafir, gitu ya. Jadi mengetahui tempat waqaf atau berwaqaf itu bukan suatu minal wajibat, perkara yang wajib. Hanya tajwid Al-Quran, mengucapkan huruf dari makhrajnya, memberikan huruf sifat-sifat yang sebenarnya, hakul huruf, mustahakul huruf, itu perkara yang wajib adanya. Walaupun sekali lagi, walaupun dalam sisi kebenaran membaca tidak mutlak harus mengikuti proses belajar tajwid maksudnya. Ini beberapa kita ungkap, kita ulas, ya. Orang yang benar membaca Al-Quran bisa jadi dia tanpa proses belajar tajwid, bukan belajar Quran, belajar tajwid, ya. Hanya karena dia bermusyafahah, hanya karena dia bertalaqi, hanya karena dia sorogan kepada guru yang benar, maka dipastikan dia akan bisa membaca Al-Quran dengan benar. Wahakadha, dan demikian pula minhu, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ilaina, kepada kita, wasalat bil alifil itlaq, dengan menggunakan alif mutlak. Ini bukan alif tasniyah itu, ya, wasalat, tapi wasalat semata-mata itawe supaya apa? Darurat syair, ya, untuk memenuhi ketukan saja. Ayani wasal Al-Quran, wasalatlah sampai apa Al-Quran minal ilahi, dari Allah, ilaina, kepada kita, ala lisani Jibril, atas lisan Jibril, ya, alaihissalam, bibayanin, dengan jelas, mutawatirin, dengan mutawatir, dengan langsung, minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz. Seperti apa Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wallahu a'lam bissawab, gitu, ya. Wa bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'allumit tabi'in, dan belajarnya para tabi'in, summa atsba'ihim, kemudian pengikut para tabi'in, minhum, daripada mereka, wa halum majara ila masyayikhina, wa halum majara, dan seterusnya. Halum majara dihijikan naon maknana, wa halum majara, dan seterusnya, ila masyayikhina, sampai kepada guru-guru kita semuanya, rahimahumullah, rahimah, semoga merahmati, hum, kepada mereka, siapa? Allah Ta'ala, mutawatiran, secara mutawatir,
mutawatiran secara mutawatir. Hakada demikian pula yusafu disifati at-tartilu tartil. Apa at-tartilu tartil? Al-mustamilu yang mencakup ala tajwid di atas tajwid wa tahsini dan tahsin wa tabyini dan tabyin jelas. Tajwid benar, tahsin bagus, tabyin jelas. Jadi 3 faktor ini. Tajwid, tahsin, tabyin. Wa tabyini makharijil hurufi dan jelasnya makhraj huruf, wa sifatiha dan sifat-sifat huruf, wa sairi muta'allaqatiha, wa sairi dan seluruh muta'allaqatiha kaitan-kaitan huruf. Allati yang hiya mu'tabaratun, allati yang hiya semua itu mu'tabaratun diperhitungkan fi lughatil arabi dalam bahasa Arab, alladzi yang nuzila diturunkan al-Qur'anu al-azim, Al-Quran yang agung, bilisanihim dengan bahasa mereka. Dan ini karena resikonya begitu. Nah, hanya saja ada dalam pembahasan bibayanin mutawatirin. Ya. Mutawatirin itu, jadi kalau dimaknai mutawatir, betul memang dari Rasulullah terus sampai ke guru-guru orang itu bibayanin mutawatirin. Ya, hanya saja ketika wasal Qur'anun minal ilahi ilaina ala lisan Jibril alaihissalam bibayanin mutawatirin. Kalau mutawatir berterusan secara simultan, secara terus menerus bahasa continue, continuity, secara continue berterusan. Mungkin maksud mutawatir ketika dari Allah kepada malaikat Jibril, kalau dibahasakan mutawatir continue, maka Allah nak bertisah berni. Mutawatir di sini mungkin dimaknainya secara pasti, secara karena begini. Hadis mutawatir adalah hadis yang dipastikan kejelasannya. Yang kita yang tidak mungkin jam'un an jam'in yang yumkinu tawatuhum 'alal kadhib. Yang tidak mungkin hadis mutawatir itu di mana orang bersepakat ngumpul kabeh untuk berbohong rada hese. Tetapi mutawatir dari Allah kepada malaikat Jibril adalah sesuatu yang pasti adanya. Ya. Jadi kepastiannya, bukan berterusannya. Dari Allah ke malaikat Jibril pasti itu bersambung, berterusan, continue. Tapi kemudian kalau dikatakan mutawatir dari Allah, maka dikhawatirkan ada pemahaman continuity sebelum Allah gitu. Nah itu. Jadi makna mutawatir di sini ketika dari Allah adalah sesuatu yang pasti, yang jelas adanya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan as-sunnah al-musalsalah. Sunnah yang musalsal, yang bersambung, yang terus menerus, yang nyambung. Li Allah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, Rasul kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'it tabi'in, atba'it tabi'in kepada ulama salafus salih, ulama salafus salih kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin kepada mutaakhirin, mutaakhirin lebih kaurang bener aja ya. Ya. Dan itu harus terjaga sanadnya. Dan belajar Quran harus melalui ini. Karena sekali lagi, ini catatan penting, sekali lagi, sihhatus sanad, kesahihan sanad, kebersihan sanad, kerapihan sanad, keberlangsungan sanad adalah merupakan salah satu rukun daripada qiraat. 3 rukun qiraat.
Salah satunya adalah sihhatus sanad. Belajar Quran harus, tidak boleh tidak, harus benar sanadnya. Jadi guru orang teh kasaha ngajina ieu. Ya. Punten, asal pernah belajar ke ayah misalnya. Asal pernah belajar ke ayah, maka dipastikan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Buktinya apa? Ya, tinggal di makom. Ayah kepada siapa jalurnya, ayah kepada siapa jalurnya. Ya. Asal kalian pernah ngaji ke, jangan ke Mbah Arwaninya, ke anaknya atau ke muridnya Mbah Arwani Kudus, maka dipastikan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Asal kepada, misalkan saja kalau di Banten itu Bagus Makmun, aku kepada anaknya, kepada keturunannya, misalkan almarhum siapa bapaknya Kang Tus itu belajar ke ayah juga. Jadi sanad itu sebenarnya begini, ada juga orang-orang yang saling menguatkan sanad. Contohnya begini, contohnya ayah itu belajar ke apa pasar, belajar ke Tubagus Makmun di Banten. Ayah juga belajar kepada mertuanya Kiai Haji Makmun Bakri. Kiai Haji Makmun Bakri belajar kepada gurunya, kepada Syekh Siraj Garut, kepada Syekh Omrawi, itu satu jalur, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi satu sisi ayah memiliki sanad yang lebih tinggi, maksudnya sambungannya tidak melalui apa pasar dan apa limbangan, tapi ayah sampai pernah belajar kepada Syekh Siraj Garut di Makkah. Artinya itu sanad tertinggi. Nah ini bukan berarti gini, ada abdi matos ngawas ka apa pasar toswe tinyenak sanad ka paling tidak. Para guru-guru terdahulu itu selalu menguatkan sanadnya. Untuk apa? Untuk semakin merekatkan. Jadi lamun muntang teh ya, muntang teh deka sajelna. Mun urang kita punya dua tangan ya, gunakan dua tangan untuk apa muntang sih? Megangnya, megangnya apa gitu kan. Air muntang itu megang yang menggantungkan. Bukan sih menggantungkan, barang digantungkan. Yang menyandarkan kan gitu. Menyandarkan tetapi dengan berpegangan kepada, kalau kita punya tangan 10, maka gunakan tangan 10 itu untuk berpegangan kepada kita dah. Ya. Makanya Abu Ammar adalah aktsaru syuyukhan, orang yang paling banyak. Lamun dianggap satu cukup enggak sisa guru. Ya. Makanya pun kalau ulama-ulama terdahulu itu tidak pernah merasa cukup dengan satu guru. Ya, belajar ke ayah. Contoh misalkan yang sekarang ada nih, Kang Haji Dadan Hidayat. Belajar ke ayah, belajar ke Muhammad Kuda, belajar ke siapa. Memang begitu, diajarkan untuk orang ulah. Pun sekarang ini banyak fenomena kiai merasa paling hebat. Nah saya ke akang ngaji mah keju ke batu segala. Sok aya nu diladangan ku akang. Gitu. Bukan menyuruh kepada muridnya pek ngaji ka mana we gitu. Ya. Misalkan kalau sekarang mau ngaji ke Al-Falah, pek. Mau ngaji ke Al-Furqan, silakan. Mau ngaji ke Haji Mukmin, kan itu. Ngaji ke Mang Sidik, hayu. Silakan kemana belajar. Jangan merasa, jangan menjadi sempit lagi. Aku udah murid Kang Haji Mukmin hunkul, kemudian tidak mau kepada guru yang lain. Abdullah ka Al-Falah hunkul, kemudian tidak merasa menjadi guru kepada pesantren yang lain. Jangan begitu. Ya. Gunakan setiap kesempatan untuk belajar kepada siapapun. Ayat bahasa yang sederhana ya, santai-santai dulu itu. Apa? Kalau ketemu dengan guru itu, walaupun dia tidak belajar, sudah bahasa gini. Abdi mohoyong diangkat jantan murid wae. Saya hanya ingin diaku sebagai murid saja. Padahal nggak pernah belajar. Tapi ketika gurunya atau kiai itu ridho mengaku sebagai murid, maka jadi murid dada. Walaupun dia tidak belajar. Ada bahasa apa namanya, permisif gitu. Bahasa kalau dalam bahasa Arab itu samahah, ya, ismahli. Jadi punten bisa bahasa permisif sampai orang itu ridho kepada kita. Gitunya. Ulah dupi dinya nggak usah kasaha. Aduh udah diapal awe hunkul, jangan pakai hunkul lah. Ya. Sehingga tengah buka guru-guru nu sejen, jangan begitu.
Supaya apa? Karena ini, karena dari Rasulullah, para sahabat, kepada tabi'in, atba'it tabi'in minhum, dari mereka semuanya, yang kita nggak tahu nih. Bisa jadi yang kita tahu dari ayah begitu. Tapi kalau kemudian dirinci lagi dari Syekh Siraj Garut, mungkin bisa kepada siapa. Seperti dalam qiraat yang kemarin kita baca tarikhnya. Ternyata dari imam ini ketika belajar kepada imam B belajar kepada ini sampai. Kemudian dirinci lagi dari yang kedua, guru keduanya, dirinci lagi terus banyak guru. Ya. Jadi kalau kita hanya punya ngaku satu guru itu dari mana itu? Bukan mengikuti akhlak adat salafus saleh. Ya. Jadi ini mah bait ini bait banyak ngobrolnya ini, ya. Tetapi sekali lagi untuk penekanan bahwa pentingnya membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid. Jadi membaca Al-Quran itu ada 3 prinsip pokok. Pertama tajwid, kedua tahsin, ketiga tabyin. Ya. Tajwid itu bisa berarti yang tadi itu, i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha, atau tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid. Tahsin, memperindahnya, ya, memperindahnya. Bisa jadi di situ kita jadi ahkamul mudud wal gunnah, yang merupakan satu kesatuan daripada tajwid, itu turut memperindah bacaan Al-Quran. Ditambah lagi dengan aksesorisnya. Kalau Al-Quran tajwid itu bukan aksesoris, karena aksesoris bisa jadi penting, bisa jadi tidak. Dengan membaca dengan suara yang indah misalkan, itu bagian daripada tahsin. Yang ketiga tabyin, bacanya mesti jelas, ya, mengucapkan makhraj dari tempatnya, mengucapkan gunnah dengan sebenarnya, dengan sesuatu yang sangat jelas. Jadi 3 aspek ini harus dipenuhi ketika kita membaca Al-Quran. Maka sekali lagi, begitu masuk ke Al-Quran, maka baca dengan sejelas-jelasnya. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Wa huwa, dan adapun tajwid aidan juga, wa huwa aidan, dan tajwid juga, hilyatut tilawati, merupakan hiasan at-tilawah, bacaan. Wa zinatul ada, hilyah itu apa ya, pemanis gitu. Yes. Tapi kalau pe itu seolah ya itu dia ada sesuatu yang tidak terlalu penting. Ya, hilyah ya hiasan saja. Wazinatul adai, dan hiasan al-ada dalam belajar. Ada ini proses belajar mengajar. Jadi suatu hiasan dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran al-ada dalam pembelajaran, wal qiraati, dan bacaan. Yakni musannif bermaksud anna tajwid, semua tajwid, hilyatut tilawati adalah hiasan bacaan. Ai yakni zinatul laha, menjadi hiasan laha bagi bacaan. Wasifatun, dan sifat mustahsanatun, wasifatun, dan sifat mustahsanatun, yang dianggap baik. Hasanah baik, mustahsanah dianggap baik. Makhudatun, yang diambil min tahallal arusi wa tazayyuniha. Jadi hilyah itu diambil dari kata tahalla, ya. Makhudatun, yang diambil kalimatnya min tahallal arus wa tazayyuniha. Tahalla, bersolek, ya. Tahallal arusi wa tazayyuniha, bersolek pengantin dan berhias, ya. Pengantin itu sempurna sebagai seorang pengantinnya bila mana dia bersolek, bersolek itu ngagelis gitu, di apa, wajahnya dirias wajahnya.
bajunya diperindah, kira-kira begitu. Al-Quran itu satu packaging antara pakaian yang indah dan solekan wajah yang indah pada seorang pengantin. Tidak bisa hanya pengantin dirias banget nawe hungkur, bibirnya merah, hidungnya bikin mancung dengan shading, pakai alisnya diperlancip, makin nol teh anu ieu teh dina panon itu pakai nukar itulah bulu panon dipanjangan mungkin palsu ya, cantik wajahnya. Teh bajuna pakai mukena terus jadi pengantin pantes deh, nggak pantes ya. Bahkan pakai pakaian biasa pun itu pun jelema teh itu pengantin lain. Pengantin itu harus dengan sebuah packaging di mana wajahnya harus cantik dengan solekan-solekan si periasnya. Pakaiannya juga khusus, ya. Ayah di ayah gening pengantin, ya. Batur mah komo di India mah batur make cincin teh dina leungeun, make anting na leungeun, dan irung make anting deui. Urang mamunding gitu. Ya, saking ingin sempurnanya sebuah paket hiasan dari seorang pengantin. Al-Quran adalah sebuah paket keindahan dari mulai tajwid, tahsin, tabyin. Ya, itu tidak bisa tidak. Ada yang begini, orang baca Quran, indah, baik, benar bacaannya. Suaranya nggak terlalu indah sih, bagus gitu. Cuma nggak di sebuah packaging. Minimal ketika bacanya dengan bacaan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kan bagus. Ya, ada orang bacanya mungkin tajwidnya benar, tapi suaranya kemana-mana. Bisa jadi bacaannya indah, tetapi ada sesuatu yang kurang di situ. Tahsinnya kurang. Jadi berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan sebuah bacaan yang perfect, yang sempurna. Ada tajwidnya, ada tahsinnya, ada tabyinnya. Walhasil dan kesimpulannya gitu ya, hasil itu. Anna tajwida summa tajwid itu hilyatun adalah keindahan, wazinatun dan hiasan. Likullin minas salasati dari setiap likullin bagi setiap dari yang tiga. Ya. Nah, di sini dalam bait ini mah at-tilawah, al-ada, al-qiraah. Yang dimaksud di sini tiga. Wal farqu bainaha dan perbedaan dari yang tiga itu anna tilawata sesungguhnya tilawah. Qiraatul Quran mutatabi'an adalah bacaan Al-Quran mutatabi'an secara terus-menerus dalam prakteknya nih, ya, dalam amalnya. Mutatabi'an secara terus-menerus kal aurad seperti wirid itu kan perlu terus, ya, unggal poe, unggal waktu sholat wirid. Wal asba'i dan mingguan. Ada yang wirid itu ada yang harian, ada yang mingguan. Wa nahwi dzalika dan contoh selain dari itu. Qiraat mah, ya, tilawah. Tilawah itu seperti kita membaca secara mudawamah. Wal ada, sedangkan al ada huwa al akhdhu anil masyayikh. Huwa adalah al akhdhu belajar anil masyayikh dari para guru-guru. Waqila dan dikatakan. Waqil ini pendapat lain. Al ada'u yang dimaksud dengan kalimat al ada'u huwa adalah al qira'atu bacaan atau membaca bi hadratis syuyukh dengan kehadiran syekh
dengan kehadiran guru. Uqaibal akhdi, uqaiba aqib itu kan mun urang mah patema-tema tidak lama gitu ya. Uqaiba setelah tidak lama, al-akhdi belajar min afwahim dari mulut-mulut mereka. Menurang mata laki ya, al-ada itu eta teh al-qira'atu bi hadrati syuyukh muqaibal akhdi bi afwahihim. Belajar daripada syekh, daripada guru-guru, setelah tidak lama si guru itu mengajarkan dari mulutnya. Ya. Sehingga gitu mana? Ayah misalkan baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ada. Jika beri dan orang ibadah salat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya ingin nanti coba ke pengurus ya, supaya proses ini masuk dalam proses ada. Kalau bisa nanti sudah keren lah nama tujuh, udah modern. Jadi nanti setiap imam yang akan mengajarkan Al-Quran, wirid Quran ba'da sholat itu di center tah pakai infokus, di sisi ada layar kiri kanan, sehingga si infokus itu betul-betul dia memperlihatkan kepada cara mengucapkan hurufnya. Ya, mau diharap ketinggali itu mengucapkan, tukang mah ketinggali kan. Nah itu nanti coba ya, mau duit minta, ulah karena aja kebenaran minta kamar itu minta, ya silakan coba diperbaiki. Nanti menjadi sebuah model di Al-Falah itu bingung kaki itu tah, ya model pembelajaran. Selama ini kita hanya aurat saja, baca, kucing, tutupan teman-teman. Jangan sampai kemudian si anak itu ketika belajar malah tidak perhatikan. Kenapa? Karena jaraknya yang jauh gitu ya. Nah itu ada min afwahim lal akhda binafsi. La tidak lal akhda binafsi, tidak belajar lal akhda nafsihi ya, tidak belajar secara sendiri. Hadzal huwal haq, hadza adapun ini huwal haqqu adalah yang benar. Amal qiraatu, maka adapun qiraat, fahiya a'ammu minhuma, maka itu lebih umum minhuma daripada at-tilawah wal ada. Jadi Quran itu ada at-tilawah, ada al-ada, ada al-qiraah. Nah, orang sedang dalam proses al-ada ya. Sekarang sedang dalam proses ada. Jadi ditanya Mang Jaka kita tahu ayat al-ada gitu. Al-ada itu maksudnya proses pembelajaran. Lebih spesifik dalam Al-Quran adalah dari definisian Mang Jaka itu huwa al-qiraatu bi hadratis syuyukhi ya uqaibal akhdi bi afwahihim atau min afwahihim lal akhda nafsi. Itu hebat ketinggalan di Al-Quran nanti. Non bentana ada tilawah sareng qiraat sami wae teman bentan kalimat tungkul gitu atuh. Ya. Tilawah definisian, ada definisian, qiraat definisian. Ya. Wa huwa ya'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillah wa mustahaqqaha wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke qiraat sekarang ayat seberapa? Ayat berapa? Silakan dibuka qiraatnya. Ayat 177. Ayat 177 ayat 177 surah Al-Baqarah juz 2.
Berita rusun sebarang teh harga itu teh di telepon lah gitu. Kepada yang memesan, sudah beberapa orang yang memesan ya. Nanti begini, di inbox atau mana ya? Memang Andi tidak keberatan nanti teleponnya diumumkan di Irgan Haji, supaya nanti hubungi Mang Andi aja, ya. Berapa harganya? Kalau ke Bandung berapa ongkirnya? Jakarta berapa ongkirnya? Ke Tangerang berapa ongkirnya? Sampai kemudian ada yang pesan juga orang luar Jawa, ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika menyimak ini juga sambil membuka kitabnya. 177. Laisal birra an tuwallu inna fi qalbi. Inna fi qalbi atas kita. Menit turun mana? Terus juga ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Ya silakan. Sekali lagi di rumah dibuka surah Al-Baqarah ayat 177. Bagi yang nyalse, nyalse teh bahasa Indonesia kan? Sunama nyalse teh mau gawe yang tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan panjang teh gitu bahasa Indonesia. Bahasa Sunda nyalse. Bagiannya saya silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 177. Bagi yang sedang masak di dapur, siapkan untuk buka suami anaknya, nggak apa-apa, buka saja. Handphonenya sambil dengar, insya Allah juga berpahala. Ya, sok mungkin baca. Mik. Nanti di akhir kita baca bareng-bareng ya, 1,5 lembar kita baca bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Abu Amr al-birra yang pertama dibaca dhammah al-birru, tetapi al-birra yang kedua dibaca biasa sama, dibaca fathah, dibaca nasab. Jadi bacanya laisal birru an birru, ya, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man ittaqa. Qanafi birru dua-duanya, ya. Jadi kalian bisa membaca laisal birru an salah kan? Padahal mencekel Abu Amr betul itu, ya. Ayo. Man amana billahi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurbi وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Wahina al-ba's, ya, dan bagi qiraat As-Susi, ya, bagi qiraat As-Susi, ba'sa dengan ba's, ya, dalam ba's itu duanya dibaca ibda. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ya, wa hinal ba's. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Kita jaga itbaqna wasiyah, ya, wasiyah. Terus فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Itu kan kabir bagi As-Susi, ya. Ta'amu miskin bertemu dengan mim dalam dua kalimat dibaca itu kan kabir ta'am miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Fahuwa dibaca lagi, fahuwa di mana-mana di tempat apapun, fahuwa, wahwa, fahiya, wahya disukunkan haknya. Fahuwa, wahwa, fahya, wahya, gitu ya. Sama seperti qol. Terus
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر Ramadan ayat 185 ya. Syahr Ramadan idghamur ra fi ra. Syahr Ramadan. Tetap ada proses musyaddadahnya. Syahr Ramadan gitu. Syahr Ramadan alladzi untuk biasa mah ya saya. Syahr Ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sekali lagi bagi as-Susi Syahrul Ramadan al-idgham Syahrul Ramadan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bagi yang di rumah yang menyimak ya, sementara ini ketika ada perubahan atau perbedaan seperti yang tidak di dalam Al-Quran yang biasa, ditandaan heula we, ditandai, dan nanti kita jelaskan juga. Kalau takut lupa sambil nunggu kitabnya nanti minimal sekarang ditandai dulu aja ya. Terus وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي. Ya, da'i dengan da'ana ada isbatul ya, isbatul ya, menetapkan ya di situ. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Hafaz begitu. Ya, Abu Amr riwayat As-Syaduri ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani 186 ya. Jadi Abu Amr dengan dua rawanya As-Syaduri menetapkan ya pada kalimat da'ani, da'i dengan da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. As-Susi ibdal ya. Wow. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Kade rohnya ya, waqaf romnya ya, ulang minal fajr menjadi qalqalah atau qalqalah min dhaifah ya. Jadi bacanya hatta yatabayyana lakumul
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولا فجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر fajr ya rokna setengah harkat rokna tafkhim walaupun roknya kasroh tapi ketika setengah harkat posisi rok yang sukunnya ba'dal fathah fajr mula fajr begitu. Terus yatabayyana tadi ada idgham kabir ya yatabayyan lakum bagi as-susi yatabayyan lakum. Terus ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. As-Susi ini Masjid As-Susi ya tak itu ayat 187 ya al-masajid ya al-masajid As-Susi itu kan kabir bacanya ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقف betul. Cuma kalau wasal maka dal kepada ta diidghamkan bagi As-Susi ya wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Hanya di luar qiraat ya, di luar qiraat. Kalau kita ada menemukan waqaf dalam Quran al-waqfu aula qala al-waqfu aula kemudian ada dua yang beriringan silakan di mana saja tuh mau di yang pertama mau yang kedua boleh yang jangan itu yang tidak baik itu ketika ada al-waqfu aula diterabas sama kita dilewat kemudian kita berwaqaf yang tidak ada waqafnya di situ nah itu nggak bagus lebih baik tetap berwaqaf aula walaupun pendek misalnya. Jangan orang rabas tapi orang tanpa waqaf nanti. Terus kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Terus كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dalam ayat ini Ad-Duri tidak ibdal ta'kulu sama saja dengan hafaz hanya an-nasi setiap an-nasi yang sinnya kasrah dibaca taqlil dibaca imalah mahdhah. Kemudian diulang berikutnya Ad-Duri ta'kulu ya hamzahnya diibdal wawu kemudian an-nasnya dibaca biasa ya. Terus yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر
اتقى وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي Ini sekali lagi waqaf rom ya. Dalnya dibaca setengah harkat, ya-nya setengah harkat. Dan dal setengah harkat itu mentad'ifkan, melemahkan sifat qalqalah. Iya anu sakundo sagala ayat ya gini. So aya nu depan tadi cenah hamus kedah ya mustaqim ya. Wali taqo nah gitu. Padahal tidak begitu, bukan hilang hamas berata ketika dibaca fathah dhamma kasr, tapi lemah. Iya contohnya ya hadi ketika waqaf raud maka qalqalahnya bukan hilang tetapi lemah. Ya. Sehingga dibacanya fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Enak lamun qalqalah aya ya setengah harkat riweuh atuh. Minal hadi begitu. Ya, minal hadi terus ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Susi ibdal ya, Ad-Duri tidak ya. Terus. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة وذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Ya, kita coba baca bareng ya. Yang di rumah kalau mau ikut baca juga silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا فسوق فسوق kun ya. Baca tanwin dhammah fusukunnya bagi qiraat Abu Amr. Rafathun wala fusukun ya. Tina rafathun, rafatha dibaca rafathun, fusuqa dibaca fusukun, sehingga ada idgham bi gunnah. Faman farada fihinna al-hajj fala rafathun ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Taklil bukan imalah ya, taklil. Kalau adrir itu imalah. Jadi ulang taqwa tapi taqwa bukan we. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni isbat. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات واذكروه كما هداكم وإن
كنتم من قبله لمن الضالين واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. السوسي مناسككم إلهم قبيل مناسككم مناسككم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Dunia taklil ya. Faminan nas itu imalah. Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nas man yaqulu rabbana في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.